Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Mulyanti dengan NPM 1810631050148 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memaparkan inovasi dalam pembelajaran matematika. Maksud dan tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Inovasi pembelajaran matematika. Materi pokok yang saya gunakan yaitu trigonometri dengan submateri perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku untuk kelas 11 SMA, SMK, ataupun MA. Model pembelajarannya yaitu Realistic Mathematics Education atau RMI. Kemudian metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Sumber belajarnya buku matematika karya Manulang S dan kawan-kawan edisi revisi tahun 2017 dan video pembelajaran di YouTube. Bahan ajar yang digunakan yaitu lembar kerja peserta didik. Dan medianya yaitu WhatsApp Group, Google Classroom, dan Zoom Meeting. Ada yang tahu apa itu Realistic Mathematics Education? Realistic Mathematics Education atau model pembelajaran matematika realistik adalah sebuah pendekatan pembelajaran matematika yang menempatkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mempermudah siswa menerima materi dan dihubungkan langsung dengan hal-hal yang real. Model pembelajaran ini siswa dituntut untuk mengkonstruksi pengetahuan dan kemampuannya sendiri melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dalam pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan yaitu sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat sebelumnya, yaitu ada 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang terakhir, kegiatan penutup. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Untuk kegiatan pendahuluan terbagi lagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap orientasi, yaitu mempersiapkan pembelajaran secara daring dengan menginfokan kepada peserta didik untuk join Zoom meeting melalui WhatsApp Group. Kemudian, tahap presensi, yaitu memeriksa kehadiran peserta didik melalui Zoom meeting. Yang ketiga, tahap motivasi, memberikan motivasi kepada peserta didik dengan menyampaikan pentingnya mempelajari materi trigonometri untuk kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, tahap apersepsi. Tahap apersepsi yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran, pembagian kelompok, langkah-langkah pembelajaran, serta memberikan stimulasi berupa beberapa pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi prasyarat. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti juga terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap literasi. Yang kedua, tahap collaboration, yang ketiga tahap critical thinking, dan yang terakhir communication. Tahap-tahap ini dilaksanakan berdasarkan dari sintak pembelajaran, di antaranya yaitu memahami masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual, membandingkan dan mendiskusikan jawaban, dan menarik kesimpulan. Yang pertama yaitu literasi. Pada tahap ini, guru mengemukakan pertanyaan esensial yang bersifat eksplorasi pengetahuan peserta didik berdasarkan pengalaman belajarnya melalui video yang ditayangkan di Zoom Meeting. Kemudian, perwakilan peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video tersebut secara lisan.
Setelah itu, guru memperjelas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh peserta didik melalui video. Mari kita simak videonya. Sekarang, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan sebagai pengantar materi pembelajaran hari ini. Yang bisa menjawabnya, silahkan klik tombol raise hand, kemudian on-kan mic-nya. Pertanyaan yang pertama, apa itu trigonometri? Pertanyaan kedua, apa pentingnya kita belajar trigonometri? Kemudian, yang ketiga, di sini saya mempunyai gambar tiang bendera dan menara Eiffel. Bagaimana cara menentukan tinggi tiang bendera dan menara Eiffel tersebut? Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana menentukan ketinggian sebuah objek yang sangat tinggi sekali, sehingga sangat sulit untuk diukur secara langsung? Jadi, trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Dasarnya menggunakan bangun datar segitiga. Pada trigonometri, ada sudut sinus, kosinus, tangen, kosek, sekan, dan kotangen. Banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari dari kita mempelajari trigonometri, yaitu diantaranya kita dapat mengukur ketinggian pohon, gedung, atau tiang tanpa mengukurnya secara langsung. Sebelumnya, mari kita mengingat kembali tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Misal, diberikan segitiga ABC dengan siku-siku di B dan besar sudut BAC adalah alfa. Sisi BC ini berada di depan sudut alfa, sehingga diberi nama sisi depan. Kemudian, sisi AB berada di samping sudut alfa, sehingga diberi nama sisi samping. Dan sisi AC dikenal sebagai sisi miring atau hipotenusa. Ada 6 rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama adalah rasio dari sisi depan dengan sisi miring yang didefinisikan dengan sin alfa. Yang kedua, rasio dari sisi samping dengan sisi miring yang didefinisikan dengan cos alfa. Dan yang ketiga, rasio dari sisi depan dan sisi samping yang didefinisikan dengan tangen alfa. Dan ada 3 rasio trigonometri yang lainnya yang merupakan kebalikan dari sinus alfa yaitu kosekan alfa, kebalikan dari cos alfa yaitu sekan alfa, dan kebalikan dari tangen alfa yaitu kotangen alfa. Jadi semuanya ada 6 rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung tinggi suatu benda dengan menggunakan rasio trigonometri? Seperti yang sudah diberikan pertanyaan pada sebelumnya. Bagaimana cara mengukur tinggi tiang bendera dan tinggi menara Eiffel? Nah, sekarang dapat terjawab. Jadi, mengukur tingginya itu dengan menggunakan rasio trigonometri. Misal, ada sebuah pohon dengan ketinggian tertentu. Kemudian, ada seorang pengamat yang ingin menghitung tinggi pohon tersebut. Jarak titik puncak pohon dengan mata pengamat ini dapat kita gambarkan dengan garis berikut. Kemudian, jarak pengamat dengan pohon dapat kita gambarkan dengan garis horizontal ini. Membentuk sudut elevasi sebesar alfa. Nah, jika kita tarik garis dari puncak pohon ini, akan membentuk sebuah segitiga siku-siku yang kita misalkan ketinggiannya
atau jarak dari titik puncak dengan mata pengamat ini yang tegak lurus adalah H. Kemudian, jarak dari pengamat dengan pohon ini adalah X. Kita misalkan X. Kemudian, tinggi pengamat kita misalkan T. Dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa perbandingan yang bisa kita gunakan adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi yang berada di samping sudut alfa. Karena sisi yang berada di depan sudut alfa ini adalah sisi-sisi yang akan kita ukur ketinggiannya. Yang berada di samping alfa ini adalah jarak pengamat yang dapat kita ukur. Kira-kira perbandingan trigonometri yang mana yang dapat kita gunakan untuk mengukur ketinggian ini? Ya, betul sekali. Jadi, rasio atau perbandingan yang digunakan adalah rasio trigonometri dari tangen alfa. Jika kita misalkan ABC, maka tangen alfa sama dengan sisi depan BC per sisi miring AB. Maka diperoleh tangen alfa sama dengan H per X. H sama dengan X dikali tangen alfa. Sehingga kita dapatkan H, maka tinggi pohon diperoleh dari tinggi H ditambah tinggi pengamat. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk lebih memahaminya lagi, mari kita sama-sama selesaikan contoh soal berikut. Seorang siswa dengan tinggi 160 cm akan mengukur tinggi tiang bendera yang ada di lapangan sekolahnya. Apabila jarak anak itu dari tiang bendera adalah 4 meter, dengan sudut elevasi antara mata dan puncak tiang bendera adalah 45 derajat, berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Mari kita hitung tinggi tiang bendera. Masalah yang telah dijelaskan tadi kita gambarkan dalam ilustrasi ini. Ini adalah tiang bendera, kemudian ini adalah siswa yang mengamati, ini sudut elevasi yang terbentuk antara puncak tiang bendera dengan mata siswa, kemudian ini jarak titik puncak ke jarak siswa tiang bendera adalah H, dan ini jarak siswa dari tiang bendera 4 meter, dan diketahui tinggi siswa adalah 160 cm, sama dengan 1,6 meter. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kita dapat menggunakan rasio tangen alfa, yaitu H per X. Maka diperoleh H sama dengan X dikali tangen alfa. H sama dengan X-nya itu 4, alfanya itu 45. Jadi H sama dengan 4 dikali tan 45. Tan 45 itu 1. Jadi H sama dengan 4 dikali 1. H sama dengan 4 meter. Selanjutnya, untuk mendapatkan tinggi tiang bendera, kita menjumlahkan tinggi H dengan tinggi siswa. Tinggi tiang bendera sama dengan H ditambah T. H-nya kan sudah diketahui 4 meter. Jadi 4 ditambah 1,6 sama dengan 5,6 meter. Jadi tinggi tiang benderanya adalah 5,6 meter. Bagaimana? Sudah paham? Kemudian yang kedua, collaboration. Peserta didik bersama anggota kelompoknya mendiskusikan, mengidentifikasi, dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai konsep-konsep trigonometri pada segitiga siku-siku dari video yang telah ditayangkan sebelumnya. Setelah itu, peserta didik berdiskusi melalui room breakout Zoom meeting dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian, guru memberikan LKPD sebagai bahan diskusi kelompok yang dikirimkan melalui Google Classroom. Nah, berikut contoh LKPD yang digunakan dalam pembelajaran ini. Selanjutnya, critical thinking. Pada tahap ini,
Peserta didik bersama anggota kelompoknya mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, saling bertukar pendapat, kemudian menyatukan pendapat mereka sehingga didapat sebuah jawaban bersama. Setelah selesai berdiskusi, kemudian guru mempersilahkan peserta didik untuk keluar dari breakout room dan kembali ke room besar Zoom meeting. Tahap yang terakhir yaitu communication. Guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya melalui Zoom meeting. Kemudian, kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi hasil jawaban yang dipresentasikan. Setelah itu, guru menanggapi hasil diskusi semua kelompok, kemudian mempertegas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya, guru mengarahkan peserta didik untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Guru mengevaluasi kegiatan pembelajaran, kemudian guru memberikan tugas individu untuk pertemuan selanjutnya, dan yang terakhir, guru memberitahukan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, kemudian guru meminta siswa untuk mempelajarinya terlebih dahulu di rumah. Cukup sekian pemaparan model pembelajaran matematika ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.